Miss. Namaskar. Halo, start dulu videonya sayang. Start video, kemudian silakan unmute yourself. Ya, unmute dulu. Get Rizdia, unmute sayang. Unmute dulu semua. Biar Miss Yogi bisa lihat wajahnya. Cintia, unmute dulu, start your video. Unmute. Dewa Dit, unmute. Start video. Ingat ya, pakai nama panggilan. Ayo, pakai nama panggilan kalian ya. Bisa ada pakai nama panggilan Unmute saya. Vin. Terus Agung ada dua. Your video. Lalu aku di prank. Namanya Gus Okay. Agung. Okay, listen to me first. Di prank kali kok. Attention. Yang Miss Yogi buka ya. Namaskar. Gunung Agung. Namaskar. Ya, Namaskar, selamat Miss. siang anak Miss Yogi semua. Siang, Miss. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. 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 Masih semangat belajar di siang hari? Masih, Masih. ngopi, Ya, Miss. semangat Saya ya. ngopi. Ya, sambil Saya minum juga boleh ngopi. ya, sambil minum enggak apa-apa. Oke, hari ini kalian masuk di kelas PPKN ya, pelajaran PPKN. Jadi Miss Yogi yang pegang, kita akan bahas tema 3. Jadi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, saat di sekolah juga ya, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi di sini sudah ada ketua kelasnya? Sudah. Sudah siapa? Oh, Viera. Oke. Viera, bantu Miss Yogi pimpin doa ya. Ayo, silakan anak-anak yang lain duduk yang baik ya. Sit down properly. Saya duduk ini ya. Saya juga duduk. Ayo, Viera. Attention. Kalau nggak duduk, ada dulu apa nih? Pray together. Pray hard. Dear God. Dear God. Please bless myself, my teacher, and my friends. So We will understand we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Namaskar. Thank you, Viera. Oke. Tadi kita sudah berdoa. Jadi sebelum Miss Yogi memulai menjelaskan materi, nanti selama Miss Yogi menjelaskan, selama pembelajaran berlangsung, dan selama kalian menyimak, silakan menyimak dengan baik ya. Jadi kalau salah satu di antara kalian ada yang ribut, berarti teman yang lain terganggu dalam belajar. Oke, paham ya? Ya, oke. Silakan persiapkan dulu alat belajar kalian. Ada alat tulis, kemudian buku catatan, dan juga buku pena 5A. Sudah siap ya? Sudah. Oke. Nah, sekarang Miss Yogi mau menayangkan materi kita hari ini ya. Silakan disimak. Oke. Hari ini pembelajaran tema 3. Jadi materinya adalah, ada yang sudah baca buku? Belum ada. Oke, belum sempat. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi, materi kita hari ini adalah Miss Yogi akan mengajak kalian untuk mengulas kembali bentuk-bentuk keragaman yang ada di sekitar kita. Kemudian, bagaimana cara menyikapi keberagaman yang ada. Ya, itu ya. Halo, jangan ada yang coret-coret ya, sayang ya. Ya, jangan ada yang coret-coret ya. Kita kondisi belajar ya. Silakan disimak dengan baik. Nanti Miss Yogi mau kasih kuis ke anak-anak. Bisa anak-anak jawab. Ya, ayo jangan dulu coret-coret. Miss Yogi lihat loh. Oke, itu ya materi kita hari ini. Jadi yang pertama yang akan Miss Yogi... Oh, ini ada yang coret-coret juga. Ayo, siapa yang coret-coret?
Dihapus dulu. Ya, Tadi sudah. ya. Bentuk keragaman yang ada di sekitar kita. Jadi siapa yang masih ingat pelajaran kelas 4? Bentuk keragaman apa saja yang ada di sekitar kita? Ayo, siapa yang masih ingat? Boleh sebutkan? Keragaman budaya, Ya, good. Keragaman jenis budaya. Warna kulit, bagus. warna kulit, jenis rambut, Jenis rambut, tinggi badan, oke. berat badan, Berat badan. agama, suku, Keragaman budaya, suku, ya, suku bangsa. Oke, jadi bahasa juga. keragamannya ya, coba lihat di sebelah kiri kalian ya, gambar di sebelah kiri kalian. Di situ ada keragaman ciri fisik. Masih ingat di kelas 4 ya? Ciri fisik itu termasuk di dalamnya ada warna kulit, kemudian tinggi badan dan berat badan, jenis rambut, itu semua masuk di ciri fisik ya. Kemudian selain itu ada keragaman suku bangsa ya, keragaman ras juga ada, kemudian keragaman jenis kelamin ya. Lalu di bagian bawah, gambar bagian bawah itu ada keragaman agama. Jadi kita mengakui adanya 5 agama resmi di Indonesia ya. Jadi tentu saja keragaman agama itu pasti ada di negara kita ya. Kemudian gambar di sebelah kanan kalian ada keragaman apa kira-kira ya? Ada yang tahu? Iya, keragaman budaya ya. Nah, itu tadi ada banyak keragaman ya anak-anak ya. Jadi, dalam hidup dalam keberagaman, apabila kalian hidup dalam keberagaman, saat kalian berhubungan, berkomunikasi, saling tolong-menolong, itu akan terjadi sebuah hubungan atau proses tertentu yang namanya interaksi. Interaksi apa namanya? Interaksi sosial ya. Nah, interaksi sosial itu yang gimana, Miss? Ya, waktu kalian ngobrol dengan teman-teman yang berbeda ciri fisik, waktu kalian kerja kelompok sama teman-teman yang berbeda agama, ya, itu terjadi interaksi sosial. Ya, oke, Akila. Nah, kemudian salah satu bentuk interaksi sosial itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Bentuk interaksi sosial apa? Ada yang tahu salah satunya? Mengobrol dengan teman. No, bentuknya, wujudnya, wujud kalian wujud sosial. Kerja, interaksi sosial sama lingkungan. kerja, ini sayang, kerja sama. Ya. Ya, betul. Bentuk kalian, Miss, saya sudah berinteraksi sosial nih dalam kehidupan keberagaman. Wujudnya atau bentuknya apa kamu interaksi sosial? Ya, melakukan kerja sama. Ada yang masih ingat apa itu kerja sama? Kerja sama adalah Kerja yang dilakukan bersama-sama. bersama-sama. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Oke, itu kelas 4 ya. Anak-anak beberapa masih ingat. Kemudian contoh kerjasama. Apa ya kira-kira? Gotong royong. Ya, gotong royong. Piket kelas. Kalau Miss Yogi bilang kerja kelompok, masuk atau enggak? Kerja kelompok ya. Iya, betul. Masuk ya, kerjasama. Kalau Miss Yogi bilang diskusi kelompok, masuk nggak? Masuk. Oke, jadi kalian sudah bisa membedakan ya, kerja sama beserta contohnya ya. Oke, itu untuk contoh kerjasama. Sekarang, saya lagi ini ketawa karena ini. halo, kalau kerjasama itu sudah kalian ketahui contohnya, jadi benefitnya apa? Atau manfaatnya apa? Yang masih ingat?
Manfaatnya. What are the Pekerjaan benefits? jadi mudah selesai. Ya, betul. Pekerjaan jadi cepat selesai. menjadi lebih Pekerjaan ringan, cepat menjadi ringan. dapat menghemat waktu. Dapat bertukar pikiran saat diskusi atau Ya, betul. Bertukar pikiran. pikiran saat diskusi Good. atau kerja kelompok. Dapat bertukar pikiran Jadi saat alat salah satu diskusi bidang yang atau beragam. kerja kelompok. Ya, satu lagi yang paling atas, poin 1. Dapat menjadi alat pemersatu budaya Dapat yang menjadi beragam. Ya, kalian tahu ya, bangsa kita terkenal akan keberagaman budayanya. Jadi, melalui kerjasamalah kita dapat mempersatukan bangsa kita. Ya, jadi kerjasama kita jadikan alat pemersatu bangsa. Ya, oke ya, paham ya. Jadi manfaat kerjasama itu 1, dapat menjadi alat pemersatu budaya yang beragam. 2, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Karena apa? Dikerjakan bersama-sama. Lalu yang nomor 3, dapat menghemat waktu. Dan yang keempat, dapat bertukar pikiran saat diskusi atau kerja kelompok. Sama. Oke, nah dari kerjasama tersebut, jika kalian sudah melakukannya dengan baik, kalian sudah membantu menciptakan atau mewujudkan kehidupan yang bagaimana? Harmonis. Harmonis. Sekarang Miss Yogi tanya, harmonis itu yang bagaimana? Tenang dan nyaman. Rukun, tenang, Rukun ya, betul. Rukun, tenang, Bahagia. damai, tidak ada perselisihan ya. Dan itu sesuai dengan semboyan bangsa kita, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa artinya Bineka Tunggal Ika? Bersatu-satu tetapi tetap satu. No. No, Geris dia. Ayo, Apa ya, apa? Miss? Beda-beda tapi Bineka tetap Tunggal satu. Ika Berbeda-beda tapi tetap artinya satu. iya, Berbeda-beda berbeda-beda tetapi tetap satu satu jua. jua. Ya, oke, diingat ya. Ini kelas 4 sudah dijelaskan dulu ya. Saya Oke, sebenarnya udah ingat tapi sekarang- omongan saya beda sama pikiran saya. Iya. Nanti jangan sampai begitu ya. Oke, kita Oke, cut Miss. dulu ya. Dan Kita cut pikiran tuh dulu di cuman- kerjasama. Sekarang kita masuk ke keragaman lagi. Miss Yogi mau ajak anak-anak untuk membahas satu bentuk keragaman yang biasa kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Oke, ayo kita cari tahu dulu. Keragaman yang Miss Yogi maksud adalah keragaman adat istiadat. Oke, apa yang dimaksud dengan adat istiadat? Kalian sering mendengar adat istiadat, apa maksudnya? Apa artinya? masyarakat jadi suatu daerah. Iya, adat Perilaku istiadat masyarakat yang itu menjadi ciri khas sesuatu daerah adalah tertentu. perilaku masyarakat. Oke. Perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Jadi yang menjadi ciri khasnya apa? Perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat di daerah satu dengan di daerah yang lain itu berbeda ya, karena masyarakatnya berbeda. Kalaupun ada kesamaan, tapi itu sedikit. Ya, itulah mengapa adat istiadat dari daerah yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ya, jadi timbullah adanya keragaman adat istiadat. Bisa dipahami dulu segitu? Apa yang dimaksud dengan adat istiadat? Perilaku Perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Ya, perilaku masyarakatnya ya yang menjadi ciri khas ya. Oke, Ya. adat istiadat dibedakan menjadi 2. Apa saja? Adat istiadat tertulis. Ya, good. Adat istiadat tertulis dan adat istiadat tidak tertulis. Oke, Miss Yogi kasih clue-nya ya.
Silakan diingat ya, Miss Yogi kasih clue-nya. Untuk adat istiadat tertulis ya, namanya juga tertulis ya, pasti ada tulisan dan juga ada lembaran kertasnya ya, atau bahan yang dipakai menulis ya. Oke, jadi jelas dokumen itu pasti ya merupakan adat istiadat tertulis. Karena di sana akan memuat surat-surat tertentu yang berisi informasi penting. Surat pernikahan. Ada. Oke, kemudian yang kedua adalah peraturan, tata tertib seperti yang di ini ya, seperti yang di kelas, kan setiap kelas punya tata tertib. Ya, itu termasuk adat istiadat di kelas itu sendiri. Ya, akan berbeda dengan di kelas yang lain. Ya, jadi itu ada tulisan-tulisan yang memuat peraturan. Itu adat istiadat tertulis. Ada dua, peraturan dan dokumen. Kemudian kita lanjut ke adat istiadat tidak tertulis. Ada apa saja yang tidak tertulis? Tarian daerah, upacara adat. Oke, ada 3. Cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Sekarang Miss Yogi tanya sama anak-anak, kenapa cerita rakyat itu dimasukkan ke adat istiadat tidak tertulis? Padahal kalian bisa baca buku cerita rakyat kan? Ada kan yang di perpustakaan? Ada. Kenapa dia termasuk tidak tertulis? Karena saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu ya. Ayo yang tahu dulu, yang tahu. Kira-kira kenapa? Jujur. Miss, Ya, Jujur saya tidak tahu. mungkin gara-gara ada orang ngomong cerita rakyat ini, terus orang yang lain dengar, dia terinspirasi untuk menulis, iya. terus dia mencetak bukunya, dia jual, dia dapat uang, kita dapat membacanya. Oke. Ini ada mirip sedikit ya, ada nyerempet tadi sedikit, good banget ya. Jadi cerita rakyat itu pada awal mulanya beredar dari mulut ke mulut masyarakat. Di lingkungan masyarakat ya. Jadi misalnya sekarang Miss Yogi tahu satu cerita rakyat, Miss Yogi ceritakan ke anak-anak. Jadi kan Miss Yogi oral ceritanya dari mulut ke mulut ya. Karena dari satu generasi ke generasi lain hampir mungkin tidak takut punah ya, hampir tidak ada yang tahu di generasi berikutnya. Jadi berinisiatiflah untuk membuatkan buku. Jadi di generasi berikutnya kalian bisa membaca buku dari cerita rakyat ya. Itu adat istiadat kita, jangan sampai punah ya, jangan sampai hilang. Ya anak-anak ya, paham ya? Itulah kenapa sampai sekarang kalian bisa membaca buku cerita rakyat. Kalau dulu nggak ada bukunya, Nak, diceritakan oleh orang tua, kakek, nenek, itu diceritakan dulu. Ya, sekarang sudah ada bukunya, kalian tinggal baca. Atau barangkali ada yang menonton film, ada yang difilmkan ya cerita rakyatnya. Jadi kalian bisa langsung paham bagaimana ceritanya. Ya, itu ya. Next, sekarang itu tentang adat istiadat ya, dari pengertian, pembagian, dan ininya apa namanya bentuk-bentuknya. Sekarang Miss Yogi mau memperlihatkan contoh-contoh adat istiadat yang ada di Nusantara. Ya, ini hanya Miss Yogi sajikan beberapa saja ya, karena di Nusantara atau di bangsa kita itu banyak sekali ada adat istiadat ya. Oke, the first one. Sebelah kiri kalian ya, yang ada batu tinggi itu namanya tradisi lompat batu Fahombo. Itu ada di Nias, yaitu di Provinsi Sumatera Utara. Ya, jadi ini khusus untuk anak laki-laki saja ya, tradisi ini ya. Jadi jika anak laki-laki tersebut bisa melewati tumpukan batu yang tinggi, itu artinya anak laki-lakinya sudah bisa dikatakan dewasa. Ya, tidak ada anak perempuan ya. Uji ketangkasan ini biasanya. Ya. Enak sekali perempuan. Iya, tapi susah ini ya untuk laki-laki ya, harus tangkas, harus tangguh. Ya, itu cerminan anak laki-laki. Oke? Nah, kemudian di sebelah kanan. Apa itu biar kelihatan tinggi kamera di bawah. Di sebelah kanan sekarang.
ada Masih kecil. yang ada pantainya, sayang. Tradisi Tabui. Tradisi Tabui. Iya, Tabui itu ada di Provinsi Sumatera Barat. Jadi, dalam tradisi Tabui itu masyarakat membawa usung-usungan ya. Itu yang ada putih-putih di atasnya itu nanti akan dihanyutkan di laut, tengah laut ya. Itu salah satu tradisi Tabui ya. Kemudian kita beralih ke ya. Buat apa itu dibuang yang gedenya itu buat apa? Ya, itu mirip seperti tradisi kita, ngaben. Ya, mirip ya. Itu terkait suasana duka. Ya. Oke, sekarang kita turun ya. Paling bawah sebelah kiri. Ada tradisi ngaben di Bali ya. Nah, ini kalian tidak asing lagi ya anak-anak ya. Khususnya di Bali, kita mengenal ada tradisi ngaben. Ini suasana duka ya, ada orang meninggal. Ya. Saya punya keheranan. Itu 3 kali Ya. sih. Kemudian, Apa itu yang putih-putih di sana itu kuntilanak? bukan, itu bukan kuntilanak. Bukan Kesagung. Bukan. Oke, delas ya. Tradisi dugderan. Tradisi apa namanya? Dugderan. Dugderan. Ya, dugderan ya. Tradisi dugderan itu ada di Semarang, Jawa Tengah. Jadi kalau kita di Bali itu ada PKB ya. Kita PKB festival. Mereka seperti festival itu. Membawa arak-arakan. Ya, tuh lihat. Ada arak-arakan. Kemudian ada ini dia. Ada orang menari ya. Arak itu yang mabuk, arak mabuk Ya, itu itu yang ya. Tradisi dugderan di Semarang, Jawa Tengah. Nah, di antara kalian pernah dengar tradisi potong gigi? pernah. Nah, itu ada di mana? Sekarang siapa? Pernah Bali. Oke, good. Kalau tradisi potong jari pernah dengar? Enggak, belum. Mau tahu seperti apa? Enggak tahu. Kalau saya potong kepala aja, Miss. Kok potong kepala? Kurban. Gue kira tuh bintang laut apa Oke, kepala ini tradisi potong jari ya. Jadi tradisi apa ya? potong jari ini ada di Provinsi Papua. Masih ada ya di pedalaman ya. Ya, jadi ada sanak saudara mereka yang meninggal. Jadi mereka menunjukkan kedukaannya dengan memotong salah satu jari mereka. Miss, kenapa tangannya dipotong, Miss? Kenapa jari? Kenapa harus dipotong, Miss? Menunjukkan mereka sedang dalam keadaan berduka dan sangat kehilangan. Ya, itu Berarti itu tumbuh lagi nggak? Tumbuh lagi nggak? bisa tumbuh. Kita lahir di Bali. Kita di Papua. Ya, itu ya. Untung kita lahir di Itu Bali, salah Bos. satunya. ngeri kali. Oke, Kalau udah ya. potong tangan Kita ada lanjut ya. bekasnya, Miss ya. Bisa Miss Yogi Saya potong lanjutkan? kepala aja. Bisa Iya, Miss boleh, Yogi Miss. Boleh, Miss. lanjutkan? Lanjutkan, Miss. Oke. Nah, Miss Yogi lanjutkan ya. Tadi kalian sudah mengetahui Oke. berbagai keragaman budaya. Jadi, setelah kalian mengetahui ya salah satunya adat istiadat, jadi manfaatnya apa? Siapa yang tahu? Manfaat keragaman budaya apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu? Enggak tahu. Oke. Apa? Manfaatnya adalah satu apa? Menumbuhkan sifat nasionalis. Menumbuhkan sifat nasionalisme sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Alat pemersatu bangsa sebagai ikon pariwisata, memupuk sikap toleransi wilayah. Oke, ada 5 ya. Memupuk Yang sikap pertama, toleransi sebagai Toleransi sifat sebagai alat nasionalisme. pariwisata. sebagai identitas bangsa di Sikap internasional. Menumbuhkan sifat di nasionalisme, dunia manfaat keragaman budaya. internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang terakhir, sebagai sarana untuk memupuk sikap toleransi. Kalau Miss Yogi close stop share screen, kira-kira anak-anak bisa menyebutkan?
Mungkin. Oh, mungkin. Oke, Tidak. kita ulang sekali lagi. The first one, apa benefitnya keragaman budaya? Menumbuhkan sifat nasionalisme. Oke, menumbuhkan sifat sikap nasionalisme. sikap toleransi ala Nasionalisme. ikon pariwisata. Ya, Alat satu lagi pemersatu sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Oke, jadi seperti ini ya. Sebagai identitas bangsa dan sebagai ikon pariwisata, contohnya kita punya tarian daerah yang sangat terkenal di dunia internasional, yaitu misalnya tari kecak ya, tari kecak. Nah, dunia internasional tahu bahwa tari kecak adalah tari khas dari negara Indonesia, khususnya Bali. Jadi itulah mengapa mereka berbondong-bondong datang ke negara kita hanya untuk menyaksikan pementasan tari kecak. Ya, begitu juga dengan prosesi ngaben. Pernah nggak anak-anak lihat prosesi ngaben ada turis foto-foto, kemudian mereka ikut Pernah. Berarti Ya. harus ada orang meninggal dulu dong. Iya, itu sebagai ikon pariwisata kita ya anak-anak ya, itu maksudnya. Misalnya kalau nggak ada orang meninggal kayak mana? Ya Sengaja mereka mungkin meninggal. mencari Tari adat kecak. istiadat yang lain. Ya, tari kecak masih bisa ya. Pertunjukan barong masih bisa. Kita punya banyak sayang, ya. Miss. Itu sebagai Kerauhan. ikon pariwisata kita, ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Oke, jadi materi kita hari ini itu semua ya. Yang pertama, bentuk-bentuk keberagaman. Kemudian, interaksi sosial yang salah satu bentuknya kerjasama. Kemudian, contoh-contoh kerjasama, manfaat kerjasama. Kemudian, keragaman adat istiadat, contoh adat istiadat, dan juga manfaat keragaman budaya. Oke, I would like to stop share screen to you. Sekarang, Miss Yogi ingin tahu. Andi, silakan izin ke toilet. Akila, HP saya panas. Miss, Iya, yang Akila. tidak hadir di Zoom tuh Adit, Miss, satu orang ya. Iya, it's okay, nggak apa-apa ya. Karena dia main Miss, ini saya, Miss. Miss, ini saya, Miss. Roblox, Oh Miss. iya, oke. Di sini saya. Di sini saya, Miss. Wait. Di sini saya, Miss. Aku tadi ngeliat ya online main Oke. Sudah? Oke. Miss Yogi mute all dulu semua ya, biar anak-anak bisa dengar suara Miss. Oke. Miss Yogi mau tanya jawab. Tadi Miss Yogi sudah menjelaskan materi, kalian sudah menyimak, dan Miss Yogi juga ajak kalian untuk mengulang kembali materi yang sudah Miss Yogi jelaskan tadi. Jadi sekarang Miss Yogi yang pengen tahu, apakah anak-anak Miss Yogi memperhatikan atau tidak? Barangkali ada yang kelewat. Ada yang ingin bertanya dulu sebelum Miss Yogi lanjut ke tanya jawab? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak ada yang bertanya. Oh, Akila mau bertanya sayang? Ya. Oh, tidak, ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Oke, kalau tidak, Miss Yogi yang akan bertanya kepada kalian. Oke, I would like to ask unmute to... sebentar. Intan, please unmute yourself. Oke, Intan, Miss Yogi ingin bertanya. Tadi Miss Yogi menjelaskan tentang bentuk-bentuk keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Intan masih ingat apa saja bentuk-bentuk keragamannya? Masih. Iya, apa saja sayang? Coba sebutkan biar didengar sama temennya. Keragaman suku, keragaman warna kulit, keragaman rambut, keragaman ras, Iya. keragaman agama, Iya, good. keragaman Bu? budaya. Iya, good. Thank you.
Thank you, Intan. Ada keragaman yang dibilang tadi sama Intan itu keragaman jenis rambut, kemudian warna kulit itu masuk ke ciri fisik ya anak-anak ya. Di kelas 4 kalian pasti sudah mempelajari tentang materi keragaman karakteristik individu. Ya, salah satunya adalah ciri fisik. Ya, ingat-ingat kembali ya pelajarannya ya. Oke, thank you Intan. Next, I would like to ask unmute to Fikan. Unmute Fikan. Oke. Nah, Fikan nih hidup dalam lingkungan yang banyak keberagaman ya Fikan ya. Jadi selama Fikan berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda agama, kemudian berbeda jenis kelamin, suku maupun budaya, interaksi apa yang terjadi, Nak? Interaksi apa namanya? Interaksi sosial? Ya, good. Interaksi sosial. Ya, jadi interaksi sosial itu salah satu bentuknya apa, Fikan? Kerja bakti? No, bentuknya dulu. Salah satu wujudnya. Wujudnya Fikan melakukan interaksi sosial itu berupa apa? Kerja. Mengobrol dengan kerjasama. Iya, kerjasama. Ya, itu tadi kalau interaksi sosial itu benar-benar ya, Fikan ya, mengobrol, kemudian tolong menolong, kemudian menjenguk teman, boleh. Itu termasuk interaksi sosial. Dan salah satu bentuknya adalah kerjasama. Oke, thank you, Fikan. Oke, anak-anak. Miss Yogi infokan ya, ini waktu meeting kita kurang lebih 2 menit. Jadi nanti ketika Zoom-nya berakhir, piet gitu dia mati, kalian masuk ulang lagi di link yang sama. ID-nya sama, password-nya sama. Ya, ingat ya, kalau Zoom-nya mati silakan masuk lagi. Oke, Miss Yogi tunggu ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba mati dia ya. Oke. Kemudian tadi Fikan sudah memberikan tentang interaksi sosial, yaitu kerjasama. Miss Yogi mau tanya sama Abim. Unmute Abim. Unmute Abim. Ya, oke. Abim, contoh kerjasama apa, Nak? Contoh kerjasama apa, Nak? Apa? Ada yang tahu contoh kerjasama? Siapa yang mau bantu Abim? Ada yang tahu? Oke, Nata. Contohnya kerjasama ya, Miss? Iya, betul. Apa, Nata? Bergotong royong. Oke, bergotong royong misalnya membersihkan lingkungan sekitar rumah, boleh. Apa lagi, Nata? Piket kelas. Oke, good. Melakukan atau melaksanakan piket kelas. Lagi, Nata? Natanya mati. Miss, adik saya, Miss. Aduh, jangan diganggu dulu loh. Ayo, gimana, Nata? Apa lagi? Apa ya, Miss? Kerja kelompok. Kerja kelompok. Ya. Thank you, Nata. Makasih, Oke, Miss. sebentar lagi mau